Siapa aku? Di mana aku? AYQ. J'entends Tarikaku. Biar aku lihat. Ibu di sini. Ayu. Ibu. Berhenti. Berhenti. Ayo. AYQ. Lihat. Ini, aku pergi ke kuil, dan membuat jimat keberuntungan ini sendiri. Kuharap kau dan aku, dan kedua bayi kita, akan selamat dan sehat sepanjang hidup kita. Leo, Dokter Garuda, kau tidak bisa menyembuhkan istriku. Sekarang akan kurasakan rasa sakit kehilangan darah dagingmu sendiri. Aku akan pastikan kau tak dan pernah menemukan jasad mereka. Biarkan mereka membusuk dan bau di tempat sampah. Siapa aku? Di mana aku? Hai, lihat. Ada perempuan di tempat sampah itu. Dia hamil. Dia melahirkan di tempat sampah. Cepat panggil polisi. Bu Summers. Pas sekali kau datang. Aku menyimpan semua kardus ini untukmu hari ini. Aku juga. Aku juga punya cukup banyak di sini. Jangan sungkan, kau mengumpulkan sampah, tapi bisa menyekolahkan anakmu di SD terbaik di Jiangcheng. Luar biasa. YK. Ku dengar Putri menang juara pertama di lomba menulis tak lama setelah masuk sekolah. Sangat mengesankan. Anakku yang bandel itu harusnya belajar dari Putri mulai sekarang. Nanti kalau Putri sudah besar dan sukses, kau baru bisa berleha-leha. Pikiranku tidak normal. Aku tidak ingat apa-apa dari masa lalu. Kuharap saja Putri tidak terlalu menderita bersamaku. Sudah. Bu Summers, ada kabar buruk. Putrimu membuat masalah di sekolah. Tujuh tahun. Seyong. Kamu tahu betapa aku menyesalinya? Aku menyesal karena di hari kamu melahirkan, aku tidak ada di sampingmu. Meskipun aku dokternya, tapi karena aku, AYQ. J'entends Tarikaku. Kamu yang menanggung akibat sengketa medis itu. Biarkan aku lihat. Selama bertahun-tahun ini, aku bahkan tidak bisa menemukan jenazah kalian. Kamu tahu betapa putus asanya aku? 7 tahun terakhir ini, Tuan telah membangun banyak sekali sekolah swasta dan rumah sakit swasta untuk mengenang nyonya dan nona kecil. Dia telah melakukan banyak perbuatan baik. Kenapa dia tidak bisa melupakan? Ini semua salahku. Hari itu, kalau Andi tidak datang, menjemput ke dan membawa ke pulang ke negara ini, untuk bertemu Ayu untuk pertama kalinya. Dia tidak akan jauh dari Ayu dan sisi bayinya. Mereka tidak akan bertemu dengan preman dari sengketa medis itu. 2 nyawa melayang. Jenazah mereka hilang tanpa jejak. Nyonya. Ribut apa ini? Tidak lihat Andi sedang berziarah? Nyonya.
Tuan Kessel dipukuli di sekolah. Apa? Berani-beraninya ada yang mengganggu cucuku. Ayo pergi. Mama. Putri, ada apa? Siapa yang mengganggumu? Nak, Kenapa kamu mengganggu putriku? Camus. Apa yang kamu kibas-kibaskan? Aku tidak mengerti. Mama Putri. Rizky bilang putri Anda mencuri botol minumnya. Aku tidak mencuri apa-apa. Botol ini Rizky sudah membuangnya ke tempat sampah. Aku cuma memungutnya. Aku membuangnya ke tempat sampah. Aku tidak membuangnya untukmu. Apa kamu tempat sampah? Rizky. Putriku. Tidak bermaksud menggu botol yang kamu buang. Aku minta maaf atas namanya. Oke? Jadi ini mamanya yang ditulis Putri dalam esainya. Penjamis kotir makam API ini? Berani-beraninya menyentuh cucuku. Mama! Dia terlihat sangat familiar. Aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Nenek! Rizky, bayarkan nenek lihat kamu. Kamu terluka di mana? Oh, anak yang berharga. Beraninya kamu melukai cucuku. Penjaga, tangkap dia. Akulah yang mengambil botol Rizky. Kalau mau memukul atau memarahi seseorang, lakukan padaku. Lepaskan ibuku. Ibu, Putri biasanya anak yang sangat baik. Kali ini, dia pasti tidak sengaja mengambilnya. Memangnya sengaja? Jadi maksudmu, kakak sengaja mengganggu mereka? Jangan lupa, sekolah ini didanai oleh keluarga Sau kami. Mengambil botol saat jam sekolah? Dia itu apa? Pengemis? Dia mengabaikan pelajarannya. Keluarkan dia. Tolong jangan keluarkan putriku. Aku mohon padamu. Jangan qui lui arcandia. Tolong, aku mohon. Ibu, jangan mohon padanya. Lagi pula uang sekolah di sini sangat mahal. Ibu harus bekerja keras sepanjang tahun, hanya untuk membayarnya. Aku tidak akan sekolah lagi. Putri. Bagaimana bisa kamu tidak sekolah? Bahkan jika aku bekerja sampai mati, aku akan menyekolahkanmu sampai kuliah, agar kamu bisa sukses. Tapi aku tidak ingin melihat ibu bekerja begitu keras, dan malah dibully. Aku bisa belajar dengan baik di sekolah lain. Siapapun yang dikeluarkan oleh keluarga Shaw tidak akan diterima di sekolah manapun. Putri, bukankah kamu menulis dalam esaimu bahwa ibumu luar biasa, seperti raksasa, selalu melindungimu? Apakah dia masih luar biasa sekarang? Esainya? Untuk kontes esai, ibu terbaik, ini, juara pertama adalah Putri. Juara kedua adalah Rizky. Selamat kepada Putri, atas bantuannya membuat ibunya memenangkan. Bunga merah, ibu terbaik. Jadi kamu menargetkanku karena kamu tidak juara pertama dalam kontes esai? Bukan karena botol itu? Ibuku adalah ibu terbaik di seluruh dunia. Bunga merah ibu terbaik seharusnya milik ibuku. Rizky, kamu bahkan tidak punya ibu. Semua yang ada di esaimu adalah karangan. Itulah sebabnya kamu tidak bisa juara pertama. Karena kamu sangat jahat sampai ibumu meninggalkanmu. Aku tidak meninggalkanku. Diam. Rizky, guru, ada apa di sini? Ini karena lomba mengarang waktu itu. Tuan Kessel dapat peringkat kedua. Dia kalah dari Gigi. Aku tidak kalah. Penghargaan ibu terbaik. Itu harusnya milik ibuku. Ibuku yang terbaik. Bu, kami salah. Bunga merah itu, saya bersedia mengembalikannya kepada tuan kecil. Tolong,
Tolong, Jean-Gank et Archange Gigi. Ibu, bangun. Bunga merah ibu. Kenapa diberikan ke Rizky? Ibulah yang terbaik. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu bandingkan dirimu dengan menantu perempuanku? Mafkan Seiya, Bu. Seiya Tidak Bermaksud Membandingkan, Diri Dangan Menantu Perempuan Ibu. Saya cuma pemulung sampah. Saya sama sekali tidak baik. Tidak ibu, ibulah yang terbaik. Ibu terbaik, Ibu Rizky dulu, untuk Rizky dan kakak perempuannya, mempertaruhkan nyawanya. Kamu bisa melakukan itu, bagaimana kamu bisa lebih baik darinya? Aku sudah cukup mengecewakan Ayu, gelar ibu terbaik ini, harus aku menangkan untuk Ayu. Tidak ibu, ibu tidak boleh lompat. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kamu tidak berani, kalau begitu pergi dengan anakmu. Sekarang, lepaskan gelar ibu terbaik, serahkan padaku. Mama, jangan nakuti aku seperti itu. Dia benar-benar melompat. Apa dia sudah hilang akal? Dia berani sekali melompat. Sudahlah. Kenapa luka cucuku masih berdarah? Nenek akan bawa kamu ke rumah sakit. Kalau sampai infeksi, bisa bahaya. Cepat. Mama baik-baik saja. Ayo pergi. Ayo pulang. Terima kasih. Tenang saja. Mama, kenapa? Mama. Dokter, mamaku muntah darah. Tolong bantu dia. Alamatnya Jalan Damai nomor 23. Mama. NAK. Ibumu pernah mengalami cedera kepala sebelumnya. Gumpalan darahnya belum hilang. Dan sekarang kepalanya terbentur lagi. Kamu tidak boleh memindah-mindahkannya. Kalau begitu, harus bagaimana? Dengan cedera otak yang parah seperti ini, di seluruh ibu kota, sepertinya hanya satu orang yang bisa menyelamatkannya. Direktur Rumah Sakit Keluarga Sao. Andy. Dokter, tolong bawa aku ke dokter Andi. Mulai sekarang, jangan berkelahi dengan anak-anak lain. Oke? Tapi dia bilang ibuku nggak mau aku lagi. Dan dia bilang karangan yang aku tulis tentang ibuku cuma karangan belaka. Dia salah. Walaupun ibu sudah tiada. Dia selalu ingin. Kamu akur sama anak-anak lain. Jadi anak yang kuat dan baik hati. Ya kan? Ayah, aku kangen banget sama ibu, sama adik perempuanku juga. Tunggu di sini ya. Nak, aku akan cari Direktur Andi buat selamatin ibumu. Dok, tolong bantu dia. Mazuk.
Direktur Andi, ada pasien jatuh dan kepalanya terbentur, menyebabkan pendarahan di dalam otak. Parah. Saya ingin Anda memeriksanya. Ay Greco. Bapak, jimatku hilang. Kok bisa hilang? Tadi kamu masih memakainya. Itu peninggalan terakhir ibuku. Sudah hilang. Aku harus bagaimana? Untuk pasien ini, atur tim ahli terbaik di kota untuk berkonsultasi mengenai kasusnya secepat mungkin. Jangan tunda pengobatannya. Tidak apa-apa, Rizky. Bapak akan bantu kamu mencarinya. Coba ingat-ingat lagi. Mungkin kamu kehilangannya di mana? Apa di luar atau di dalam rumah? Dok, apakah Dekan Andi setuju untuk mengoperasi ibuku? Denga NAK, Dekan Andi, sudah mengatur tim ahli untuk memeriksa ibumu. Tim ahli? Kalau Dekan Andi sendiri? Dekan Andi, dia, Tapi bukannya kamu bilang hanya Dekan Andi yang bisa melakukan operasi ini? NAK, Dekan Andi ada urusan mendadak, tapi tim ahli ini sangat kompeten. Ibumu akan mendapat perawatan terbaik. Tidak, kamu bilang hanya Dekan Andi yang bisa menyelamatkan ibuku dengan operasi ini. Aku perlu dia yang secara pribadi mengoperasi ibuku. Dekan, tolong selamatkan ibuku. Dokter kepala, tolong selamatkan ibu saya. Siapa gadis kecil ini? Gigi, kamu ngapain di kantor ayahku? Kamu lagi. Kamu sudah bikin keributan di sekolah kami, sekarang malah ke rumah sakit kami? Ibu, ini. Gadis kecil ini tadi berkelahi dengan Rizky di sekolah, nangis dan bikin ribut. Dia bahkan bilang Rizky tidak punya ibu. Dokter kepala, dia keluarga pasien. Yang saya sertakan tadi. Keluarga mereka sedang dalam kesulitan. Ibunya jatuh dan kepalanya terbentur. Pendarahan otak yang parah. Bukannya sudah saya suruh atur. Konsultasi dengan tim ahli? Katanya dokter hanya bapak yang bisa selamatkan ibu saya. Saya tidak mau ibu saya meninggal. Dokter kepala, tolong selamatkan ibu saya. Dokter kepala, kondisi ibunya memang sangat kritis. Bahkan jika tim ahli datang, mereka tidak akan berani operasi sembarangan. Ayahku sudah setuju untuk meminta ahli memeriksa ibumu. Kenapa kamu masih mengganggunya? Sekarang, jimat peninggalan ibuku hilang. Ayahku masih harus membantuku mencari jimat itu. Tapi ibu saya... Hanya ibumu yang penting, apa ibuku tidak penting juga? Jimatku, bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Kamu mencuri jimatku. Tidak, aku tidak mencurinya. Jimat ini milikku. Jangan bohong padaku. Jimat ini ditinggalkan ibuku untukku. Masa bisa jadi milikmu? Ini memang jimat Nathan. Barang milik cucuku, kok bisa ada di tanganmu? Ibuku yang memberikannya padaku. Kamu? Anak kecil, penuh kebohongan. Di sekolah, mencuri botol cucuku saja belum cukup. Sekarang berani-beraninya mencuri jimat? Nak, kalau kamu ingin menyelamatkan ibumu, kamu harus mengatakan yang sebenarnya padaku. Jimat ini benar-benar dari mana asalnya? Pak, jimat ini benar-benar milikku. Masih saja berbohong. Sudah aku bilang, dia pencuri. NAK, katakan yang sebenarnya. Ibumu butuh penanganan direktur. Pak, maafkan aku. Aku yang mencurinya. Aku mencuri jimat itu. Pak, aku mengaku. Aku akan mengaku apa saja. Tolong selamatkan ibuku. Tolong lakukan operasi untuknya.
Nathan. Aku akan ikut cari ibumu. Tapi kalau kamu bohong padaku, aku pastikan kamu dan ibumu akan menyesal. Nyonya. Jimat pelindung tuan muda. Lupa dibawa waktu pergi. Sesuatu yang penting begini. Jimat pelindung itu? Bukannya sudah ketemu? Jimat pelindung Nathan ada di sini. Lalu yang satunya lagi? Jimat pelindung ini punyaku. Sutradara. Mobilnya nggak bisa jalan lagi. Di sana ada gang. Rumahku ada di gang itu. Itu rumahku di depan. Kalau lewat sini sepatunya nggak bakal kotor. Emaknya tinggal sama kamu, di tempat kayak gini? Barang-barang ini emakku yang ngumpulin dijual buat cari duit. Emak-emak harusnya kayak gini? Tinggal di tempat kumuh sama anaknya, dia punya rasa tanggung jawab nggak sih? Nggak benar, emakku ngurusin aku sendirian. Dia ngumpulin botol buat bayar sekolahku, dia hebat banget. Telepon polisi. Sutradara. Telepon polisi. Aku bisa nyelamatin dia. Tapi ini udah bukan soal miskin lagi. C'est para Papin Kiadanya. Seorang perempuan nggak boleh bikin anaknya tinggal di tempat kayak gini. Nelpon polisi itu buat kebaikan dia sendiri. Pak, emakku ada di dalam. Tolong, Bapak harus nyelamatin dia. Oke. Bukannya kamu bilang ibumu ada di sini? Di mana dia? Itu tidak mungkin. Ibuku tadi ada di sini. Ibu, kemana ibu pergi? Sudah. Aku tidak punya waktu untuk ini sekarang. Aku sudah telepon polisi. Mereka akan menangani sisanya. Paman, jangan pergi. Aku tidak bohong padamu. Ibuku tadi ada di sini di tempat tidur. Itu suara ibu. Ibu pasti ada di belakang. Paman, tunggu sebentar. Ibu. Kamu sedang apa di sini? Leo, di mana anaknya? Di mana gadis kecil itu? Anak apa? Ayah, jimatku itu tidak dicuri gigi. Aku tinggalkan di rumah. Ini milik gadis kecil itu, Gigi. Bagaimana dia bisa punya jimat yang sama persis? Bukannya kamu bilang kamu dan Sophia pergi ke Kiel dan membuat ini sendiri?
Satu untuk masing-masing dari 4 anggota keluarga. Itu tidak mungkin. Jimaini Jola. Paman, ini jimatku. Ini, aku pergi ke kuil dan membuat jimat pelindung ini dengan tanganku sendiri. Ibu kenapa? Ibu, Gigi. aku sudah cari dokter untuk ibu, Bu. Ibu bangun. Aku takut, Bu. Ibu jangan tinggalkan putri sendirian. Tolong buka matamu dan lihat aku. Kok bisa wajahnya jadi seperti ini? Apa yang terjadi di sini? Kenapa ada banyak sekali darah? Wajahnya saja tidak bisa dikenali. Ibu pasti khawatir aku lapar. Makanya dia pergi ke dapur untuk membuatkan aku makanan. Ibu, bangunlah, tolong. Aku sudah tidak lapar lagi. Aku benar-benar tidak lapar sama sekali. Nathan, kamu sedang apa? Tante, kamu benar ibuku atau bukan? Kalau kamu benar ibuku, tolong buka matamu dan lihat aku. Aku sangat merindukanmu. Ibu. Ibu jangan tinggalkan putri sendirian. Ibu? Bu, kamu sudah bangun. Apa kamu benar-benar ibuku? Ibu, ada apa, Ibu? Ayah harus selamatkan ibu. Ibu sekarat. Cepat selamatkan dia. Kenapa cuma berdiri saja? Setiap detik sangat berharga. Tim gawat darurat, masuk. Bawat Handadan Paralaton Gawat Darurat. Segera ke Jalan Heping nomor 23. Kondisi pasien kritis. Aku akan tunggu kalian di mulut gang. Apa itu kamu, Sophia? Apa yang telah kau alami selama bertahun-tahun ini? Bagaimana bisa sampai seperti ini? Apa yang terjadi di sini? Kenapa ada banyak sekali darah? Tante. Nathan, jangan menangis. Nathan, Tant di sini. Tante. Nathan, jangan nangis. Tante ada di sini. Leo, dia tidak akan selamat. Jangan buang-buang tenagamu lagi. Kedua. Tante, jangan ganggu ayah. Ayah masih berusaha menyelamatkan ibu. Ibu. Ibu, bangun ayah. Aku anakmu, Nathan. Melody. Ini adikmu dan anak adikmu. Kami baru saja melihat jimat yang dipakai gadis kecil itu. Jimat ini dulu dibuat oleh Ayu dengan tangannya sendiri. Tidak mungkin. Kamu memakai satu jimat ini dan langsung yakin dia kakakku? Terlalu terburu-buru. Melody. Tapi, desain jimat ini dibuat sendiri oleh kakakmu, hanya dia yang tahu. Memang benar kakakku yang mendesain jimat ini. Tapi dulu waktu kakakku ke kuil, biksu kepala di sana bilang jimat ini artinya sangat bagus. Jadi kakakku tinggalkan contoh desainnya di kuil. Selama ini, untuk mengenang kakakku, mamaku secara khusus danai kuil itu untuk produksi massal jimat seperti ini. Artinya, siapapun yang ke kuil itu waktu itu, bisa dapat satu jimat ini. Dia benar-benar bukan ibuku? Leo, jangan naif. Dia bukan istrimu. Aku tidak peduli. Kalau dia bangun, dia akan bilang sendiri padaku.
Paman, aku mohon, tolong jangan menyerah pada ibuku. Tolong selamatkan ibuku. Aku tidak mau ibuku mati. Tunggu sebentar lagi. Bagaimana kalau dia benar-benar Sophia? Kakak kepar, kamu tidak pernah bisa melupakan kakakku selama ini. Aku tahu kamu merindukannya. TAPI, tapi kamu tidak boleh lupa. Kalau kamu melihatnya dengan matamu sendiri, tubuh kakakku dikeluarkan dari ruang operasi. Masa mungkin dia adalah kakakku? Dia, bagaimana mungkin dia saudara perempuanku? Paman, aku mohon, jangan menyerah pada ibuku. Tolong selamatkan ibuku. Ibuku masih hidup. Ibu jangan tertidur. Jangan tinggalkan putri sendirian. Ibu, mereka tidak akan menyelamatkanmu. Putri yang akan menyelamatkanmu. Hentikan kompresinya, ibumu sudah. Ibu, bangun. Mama bangun. Mama. Katakan, siapa yang suruh kamu pakai jimat ini untuk menipu orang? Gak ada yang nipu kamu. Ini jimat aku. Mama, tolong bangun. Gigi. Kenapa kamu nangis? Ada yang nakal lagi sama kamu? Bu, nggak ada yang nakal sama aku. Ibu beneran mama aku? Ini beneran Ayu atau bukan? Lihat semua luka di wajahnya. Banyak banget darahnya. Aku aja bisa kenali dia. Ayah, mama nggak ingat aku. Kamu kenal aku. Camus. Kamu itu. Camus. Siapa kamu? Bu, beliau direktur rumah sakit. Beliau yang menyelamatkan ibu. Terima kasih, dokter. Ayu adalah cinta monyetmu. Kalian saling mencintai selama 20 tahun. Dia mungkin tidak kenal Nathan, tapi tidak mungkin dia tidak mengenalmu. Leo. Dia bukan. Dia pasti bukan. Lihat lakin dia sekarang. Kakakku dulu orang yang sangat cakap, kalau dia masih hidup. Mungkinkah keadaan di rumah jadi berantakan seperti ini? Lagi pula, kalau kakakku masih hidup, mana mungkin dia tidak pulang? Mana mungkin dia tidak kembali menemui kami? Sudah. Bawa dia ke tandu dan ke rumah sakit. Sekarang. Ambil tandunya. Cepat, Magir. Hati-hati, hati-hati. Ayo, 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 ayo. Pergi. Aku
Aku juga mau ikut. Nathan, jangan ikut kami. Ini ibuku, bukan ibumu. Dia tidak mau jadi ibumu. Kamu tidak boleh ikut. Dasar anak kurang ajar. Kamu ngapain? Berani-beraninya kamu mendorong Nathan. Jangan buang-buang waktu. Langsung ke ICU. Beritau UGD. Pasien saya akan segera tiba. Buka jalan dan siapkan untuk operasi. Saya tahu. Pokoknya, dia tidak mungkin kakakku. Kakakku dulu orang yang sangat cakap. Mana mungkin dia tinggal di tempat kumuh seperti ini, dan membiarkan hidupnya berantakan seperti ini? Mereka kumapanepu. Kamu ngomong apa sih? Masa Nona Summers penipu? Dia sudah lama amnesia, menyeret tubuh yang sakit-sakitan. Cari makan dengan mengumpulkan sampah. M'obsarkan seoran anak sendirian. Yang pintar dan juga murid yang baik. Apa katamu? Dia amnesia? YK. Dia kehilangan ingatannya. Dan kesehatannya sangat buruk. Dia selalu batuk darah dan pingsan. Selama bertahun-tahun ini. Tidak mudah baginya. Leo. Jangan dengarkan mereka. Mereka semua. Diam. Kalian pada ngapain lihat-lihat? Ayo, pergi dari sini. Leo. Kamu baik-baik saja? Kamu nggak enak badan? Kamu ngapain di sini? Aku dan ibuku pulang untuk urus properti terakhir. Jadi aku mampir ke rumah sakit buat ketemu kamu. Katanya kamu lagi periksa ke rumah pasien. Jadi aku ikutin kamu ke sini. Untung aku datang, kalau enggak, kalian semua pasti sudah tertipu sama dia. Properti terakhir. Villa tempat Ayu tinggal. Sebelum dia meninggal. Kakakku sudah tiada. Ibu pelan-pelan bisa menerimanya, selama bertahun-tahun. Semua bisnisnya sekarang di luar negeri. Villa ITU, cuma bikin sedih dia. Begitu selesai, kami akan tinggal di luar negeri, dan enggak akan pernah balik lagi. Dia benar-benar bukan ibuku? Ibu bangunlah. Aku nggak bisa hidup tanpa ibu. Dia mirip banget sama ibuku. Nathan, itu kamu. Ayo pergi, nenekmu lagi nungguin kamu di rumah ibumu. Buat foto keluarga terakhir. Foto? Nathan, kamu ngapain? Aku mau fotoin dia. Buat ditunjukin ke nenek. Nenek paling sayang sama ibuku. Nenek pasti langsung tahu. Ini beneran ibuku atau bukan. Jangan difoto. Nenekmu akhirnya mulai membaik. Kita nggak boleh bikin dia ingat masa lalu yang menyakitkan. Tapi dia kan ibuku dan anaknya nenek. Masa ya itu menyakitkan? Ibumu dulu memang anaknya nenek. Dia sudah tiada. Nenekmu dan ayahmu melihatnya sendiri. Masa ia orang bisa hidup lagi dari kematian? Ayah Nathan, ibu ini cuma mirip dikit sama ibumu. Dia bukan ibumu. Ibumu berada di surga. Ayah, bisa nggak ayah bikin tes DNA buat ngecek dia beneran ibuku atau bukan? Bandingin darahnya sama darahku atau darah gigi sama darahku. Kenapa kamu nggak mau dengar? Andy, anaknya sih nggak ngerti. Tapi kamu ikut-ikutan omong kosong ini? Direktur, ada masalah. Kita nggak tahu siapa pelakunya. Ada yang mengunggah video di internet tentang tuan muda yang ngebully seseorang di sekolah. Sekarang internet dibanjiri komentar yang menyerang tuan muda dan keluarga Shaw. Ada yang bocorin kalau tuan muda lagi di rumah sakit. Wartawan dan netizen pada berduyun-duyun ke sini. Ini tentang Rizky dan cewek itu yang berkelahi di rumah sakit. Udah tersebar di internet. APA, cewek sialan itu beneran berkelahi sama Rizky? Dan sekarang dia bikin Rizky jadi korban cyberbully? Berhenti isi kepala Rizky dengan omongan macam itu. Cyberbully apparent?
Kalau dia nggak mukul orang, mana mungkin ada yang bisa dapat videonya. Terus unggah di internet? Aku. Ibu, Bawa Rizky pulang dulu. accueillant Burus di sini. Cher, gimana dengan cewek itu dan ibunya? Begitu dia bangun, aku akan langsung diberitahu. Ini kamar VIP kelas atas. Dia akan dirawat dengan baik. Oh, Rizky. Pejenggan, memangnya kenapa kalau mirip kakakku? Ayu udah mati dan pergi. Semua yang dimiliki keluarga Summers sekarang adalah milikku, anak angkat. Kamu, jangan sekali-kali mikir buat bikin masalah. Rizky. Rizky. Suster, aku mau tes DNA. Tuan Muda, hasil tes DNA. Paling cepat 3 jam lagi baru keluar. Nathan, bagaimana kalau kita pulang dan menunggu di rumah? Nenek buyutmu sedang menunggumu di rumah tua. Tidak, Nek. Aku tidak mau pergi. Aku ingin melihat sendiri mereka melakukan tesnya. Baiklah. Kalau begitu, Nenek akan menunggu di sini bersamamu. Halo, Nyonya. Ya. Ya, jangan khawatir. Kami akan pastikan untuk merawat wanita itu dengan baik. Halo, saya keluarga pasien. Saya yang akan melanjutkan dari sini. Anda bisa pergi menangani tugas lain. Saya tidak bisa. Nyonya baru saja menyuruh saya untuk merawatnya dengan baik. Saya adalah adik kandung Direktur Leo, Bibi Kandang Tuan Muda Nathan. Apa kamu tidak mendengarkan saya? Ya. Pergi, saya yang akan menangani semuanya di sini. Baik. Ibu, bangun. Wanita di luar sana sangat menakutkan. Rizky juga jahat banget. Dan ayah Rizky. Mereka semua jahat banget. Putri sangat takut. Ayo bangun. Itu mereka, ibu dan anak perempuannya. Merekalah yang bikin cucuku dibully di internet. Kamu siapa? Lepasin aku, Ibu. Ibu, ITU mereka. Merekalah yang bikin Rizky dibenci. Dan mereka bahkan bawa jimat yang sama persis untuk meniru adikku. Tapi untungnya kamu bilang, jimat model itu diproduksi massal. Kalau tidak, mereka benar-benar bisa menipu kita. Apa katamu? Mereka punya jimat yang sama persis? Mereka punya jimat yang sama persis. Benar. Jimatnya persis sama. Ibu, lihat. Mereka bawa ini untuk meniru adikku. Tidak. Ini diberikan ibuku padaku. Putri tidak meniru siapapun. Aku sudah tahu dari dulu, orang-orang di keluarga itu. Tentang aku yang memindahkan asetku ke luar negeri, selalu menyimpan dendam. Mereka selalu iri dengan kekayaanku. Aku tak pernah menyangka. Mereka benar-benar akan mencari orang untuk meniru anakku. Untuk melakukan hal yang begitu hina. Ibu, anak kecil ini berbohong dan memukul orang dan mencuri barang. Wanita ITU pasti busuk sampai ketolong. Makanya anaknya jadi persis seperti dia. Ibu, tahu tidak? Seluruh internet sedang heboh. Mereka bilang Nathan membuli seorang siswa miskin, dan seluruh keluarga kita main kuasa. Mereka bahkan menghina adikku, bilang dia menyusahkan saat hidup, dan memalukan saat mati. Berani-beraninya mereka membicarakan buruk anakku.
Ayu pernah berbuat salah apa? Ayu, anakku yang malang. Saat dia melahirkan, dia mengorbankan nyawanya. Dia sangat menderita. Bagaimana bisa mereka tidak membiarkannya beristirahat dengan tenang, bahkan setelah meninggal? Bagaimana bisa? Ibu, tolong tenang. Aku tahu ibu sedih karena kakak. Ini, ibu, minum obat dulu. Ibu, tolong, jangan terlalu emosi. Kamu harus segera mengadakan konferensi pers bersamaku untuk membersihkan nama cucuku bahwa dia tidak membulimu. Benar. Ini satu-satunya cara untuk membersihkan nama Nathan dan kakak dan membiarkan kakak tenang. Ikut aku. Reza. Bapak Papakshaw, maaf. Kami sedang menyelidiki siapa yang membocorkan video itu. Mohon tenang. Kami pasti akan memberikan jawaban secepatnya. Bapak Lee, c'est hanya un jentahu. Sebenarnya apa yang terjadi? Kalau Rizky kami yang salah, maka keluarga Sao akan bertanggung jawab sepenuhnya. Ya. Papakshaw sungguh berprinsip dan bertanggung jawab. Sebenarnya, semua ini berawal dari lomba mengarang minggu lalu. Yang bertema, Ibu, itu. Betul. Rizky sangat serius mengikuti lomba ini. Dia bilang, ingin memberikan karangan ini sebagai hadiah untuk ibunya. Karangannya dia tulis itu sangat bagus. Naaman. Ada seorang gadis kecil, SIGGITU. Tulisannya lebih bagus lagi. Karangan ITU. Membuat hampir semua guru menangis. Benarkah? Boleh saya lihat? Ini. Ibuku adalah ibu terhebat di seluruh dunia. Kemarin, aku pergi ke taman sama ibu. Kami mengobrak-abrik tempat sampah di 4 taman yang berbeda. Kami ngumpulin 23 botol. Tangan ibu terluka. Tapi ibu bilang, kalau sudah terkumpul cukup uang, dia bisa belikan Putri tas baru. Terus, kami ketemu nenek-nenek di kursi roda. Di kantongnya, cuma ada setengah roti kering. Ibu, kasih semua botol yang kami punya. Terima kasih. Pulangnya ibu menggendong aku. Aku diam-diam menghitung uban di kepalanya. Ada 11. Padahal ibu baru 28 tahun. Pak Andy. Sebenarnya, anak ini, Putri, hidupnya sangat sulit. Katanya 7 tahun lalu, waktu ibunya melahirkannya, ibunya mengalami pendarahan hebat. Setelah sadar, nggak bisa bicara. Dia bahkan nggak ingat siapa dirinya. Selama ini, ibunya ngumpulin sampah, biar sekolahnya. Kamu bilang 7 tahun lalu. Ada sesuatu terjadi? Ada apa? Pasiennya kenapa? Ini, Ibu Citra, kepala keluarga Hope, nenek tuan muda Nathan. Orang penting seperti ini? Bagaimana? Suster, tolong bantu aku. Ibu Citra. Aku tidak peduli apapun yang terjadi. Bangunkan dia, sekarang. Ibu, dia baru saja menjalani operasi otak.
Kalau kita bangunkan dia sekarang, bisa terjadi herniasi otak, atau bahkan lumpuh atau meninggal. Bahkan tanpa gejala-gejala itu, rasa sakitnya akan tak tertahankan. Aku tidak mau ibuku menderita seperti itu. Suster, kumohon, jangan lakukan ini pada ibuku. Aku ingin matanya terbuka sekarang. Aku ingin dia memberitahu semua orang bahwa cucuku tidak menganiaya mereka. Bersihkan nama anak dan cucuku. Stimulan ini akan membangunkannya. Tapi saya harus jelaskan. Obat ini akan merangsang otaknya. Dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Dan keadaan pikirannya setelah bangun mungkin tidak seperti yang Anda harapkan. Saya hanya perlu dia berbicara untuk memberitahu semua orang. Cucu saya tidak membuli mereka. Ibu. Camille. Jangan beri dia suntikan. Jangan beri ibu saya suntikan. Ibu saya paling benci sakit. Saya tidak mau ibu saya kesakitan. Bapak Andi. Bapak Andi. Semua catatan Gigi sejak dia mendaftar ada di sini. Gigi, anak ini, meski keluarganya serba kekurangan, dia sangat cerdas. Di hampir setiap ujian, dia peringkat pertama. Nah, begini, sama seperti Tuan Muda Rizky, dia juga lebih muda setahun dari anak-anak lain. Apa katamu? 22 Mei. Ulang tahunnya sama dengan Rizky. Om, hasil tesnya, mungkin saja hasilnya salah. Nathan, tes DNA modern. Sangat akurat. Hasilnya cocok, atau tidak. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Darah di sapu tangan itu, bagaimana kalau aku tidak sengaja mengontaminasinya? Apakah tesnya masih akurat? Jangan khawatir, meski sedikit kotor, tetap bisa digunakan. Om, hasil tesnya benar-benar tinggal 3 menit lagi sebelum siap. Nathan, apa kau sangat berharap dia adalah ibumu? Aku sudah sangat tidak adil pada Gigi. Aku cemburu padanya. Aku bahkan sengaja mengganggunya. Kalau dia benar-benar kakakku, aku bisa menebus kesalahanku. Dokter, temani saya sebentar. Ya. Nathan, aku akan atur timer untukmu. Tunggu di sini sebentar. Oh. 57, 56, 55, 53. Mei. Hari ulang tahunnya sama dengan Rizky. Sayon Q. Bapak Andi, mau kemana? Kembali ke rumah sakit. Untuk mencari istri dan anak perempuan saya. Jangan khawatir, Pak Direktur. Ada perawat yang menjaga bangsal. Istri Bapak akan baik-baik saja. Semoga saja. Nenek, tolong, jangan bangunkan ibu saya. Saya akan bersaksi menggantikan ibu saya. Seperti inikah seharusnya seorang ibu membawamu tinggal di tempat kumuh? Apa dia punya rasa tanggung jawab? Maaf, Sofia. Itu tidak benar. Ibu saya membesarkan saya sendirian, mengumpulkan botol untuk membayar sekolah saya. Dia luar biasa. Maaf, Gigi.
Ayo naik. Dia datang, Leo sendiri. Cepat, ambil gambarnya. Hackshaw, pidatonya sudah siap. Kalau kamu tidak mendengarkan, aku akan meninggalkan ibumu di jalanan sampai mati. Saya akan meminta maaf secara pribadi untuk Rizky, dan menjelaskan semuanya, tentang putri dan ibunya. Memberikan keadilan yang pantas mereka dapatkan. Putri, bagaimana dia bisa naik ke sana? Lihat. Itu anak kecil yang mengumpulkan sampah. Kalau dia yang bicara, pasti akan ada gosip seru. Saya ingin minta maaf kepada semua orang. Saya yang melakukannya. Saya yang mengganggu Rizky. Saya yang mencuri botolnya. Saya bilang dia tidak punya ibu. Dan saya memukulnya. Apa yang terjadi? Maafkan saya. Saya bukan anak yang baik. Tolong jangan salahkan ibu saya. Dia tidak tahu apa-apa. Sayalah yang jahat. Pasti ada yang salah. Gigi. Andy, mau ngapain? Mangir. Andy. Sophia sudah meninggal. Sudah 7 tahun. Berhenti bohongi kami. Aku nggak bohong. Dia mungkin benar-benar. Kakak, yang harus kamu lakukan sekarang adalah melindungi anakmu sendiri. Kalau tidak, aku akan bawa Rizky pergi. Kalian berdua tidak akan pernah bertemu lagi. NAK, kenapa kamu bohong? Kenapa bilang Rizky nggak baik sama kamu? Siapa yang suruh kamu bilang begitu? Aku enggak. Soalnya... Apa mamamu yang suruh kamu bilang begitu? Mamamu loncat dari gedung sekolah. Mau minta uang dari keluarga Sao? Enggak, mama orang baik. Dia enggak pernah bohong. Terus kenapa mamamu ke sekolah? Dan loncat di depan murid-murid? APA, mau cari sensasi? Soalnya Rizky. Hara Awak Media. Kami telah menyelesaikan penyelidikan kami. Seseorang dengan niat tersembunyi menyuruh mereka membuat-buat kebohongan. Hei, NAK, benarkah itu? Nona, benarkah itu? Tidak, itu tidak benar. Tentu saja benar. Aku takkan pernah menyakiti orang yang tak bersalah. Aku juga takkan membiarkan pembobong bebas. Tolong jangan tangkap ibuku. Ibuku bukan orang jahat. Jangan bawa pergi ibuku. Aku akui aku salah. Akulah yang mengganggu Nathan. Aku takkan mengulanginya lagi. Kalian semua melihatnya, kan? Ja. Mengdaku. Pikir baik-baik, Andy. Kalau kamu maju sekarang, kamu pikir ibuku akan membiarkanmu bisa lolos begitu saja? Jangan lupa, dulu Ayu tewas karena ayahmu. Maksudmu apa? Dulu, ibuku punya kuasa untuk membuat seluruh keluarga Sao membayar nyawa adikku. Tapi dia menahan diri karena adikku mencintaimu. Dan demi Rizky, hanya itu alasan dia menyelamatkanmu. Apa kamu benar-benar mau demi wanita pemulung itu mengadu domba seluruh keluarga Sao melawannya? Apa kamu benar-benar mengira keluarga Summers kami masih sama seperti dulu, keluarga kecil? Selama ini, ibuku mengubah kesedihannya jadi motivasi. Kerajaan bisnis yang dia bangun, salah satu yang teratas di dunia. Apa yang dimiliki keluarga Sao MU untuk melawan kami? Dia bukan wanita sembarangan. Dia benar-benar bisa jadi Sophia. Ibu Nathan. Maksudmu dia Sophia? Ada buktinya? Sebagai suaminya, kau bahkan tidak bisa mengenali wajahnya, atau tubuhnya lagi? Tubuhnya. Tubuhnya memang berbeda dengan Sophia. Maaf, ini salahku. Akulah yang nakali Nathan. Aku anak nakal. Nenek, ini semua salahku.
Tolong maafkan aku. Lepaskan ibuku. Baiklah. Orang seperti apa yang menyuruh anak menanggung semua tanggung jawab? Ibunya telangnya. Ibunya harus keluar dan jelaskan dirinya. Iya, mana ibunya? Dia harus maju untuk klarifikasi fakta. Benar maju. Maju. Ibuku sakit. Dia tidak bisa datang. Dia benar-benar sakit. Siapa yang suruh kamu bilang begitu? Ibumu ya? Tidak. Ibuku tidak mengajariku apa-apa. Ibuku orang baik. Ibunya harus datang ke sini dan dia harus beri penjelasan ke publik. Bernard, pengelazan un truc semu à oran. Tidak. Tidak. Ibuku tidak bisa datang. Pergi. Bawa ibunya ke sini. Aku bisa buktikan. Nathan. Ibu aku nggak mati. Putri juga bukan pembohong. Dia saudara kandung aku. Oh. Ini hasil tes DNA aku dan Ibu Putri. Hasil tes DNA. 9% atau 9%. Artinya, Ibu Putri adalah ibu aku. Maka Putri adalah saudara kandung aku. Itu dia. Benar-benar dia. Benar-benar Sophia. Nathan, kamu yakin? Kamu benar-benar yakin? Benar, aku lihat sendiri dokternya ambil darah. Dia ngetesnya langsung di depan aku. Dia bahkan jelasin semua prosesnya ke aku. Ini udah kelewatan. Sekarang kita harus gimana? Jin Shaw, apa anak ini benar-benar putrimu dengan Sophia? Jadi, kekasihmu tidak pernah benar-benar meninggal? Apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Itu benar-benar Sophia. Dia benar-benar Sophia. Sophia masih hidup. Sayang. Nenek salah. Nenek sudah salah selama ini. Aku ternyata sudah menyakiti Sophia selama ini. Aku sudah menyalahkanmu tanpa alasan. Selama bertahun-tahun ini, ibumu membesarkanmu sendirian. Berapa banyak kesulitan yang sudah dia alami? Anakku. Sayang. Ini tidak mungkin benar. Sekarang kita harus bagaimana? Ada banyak sekali wartawan. Kalau kita mengikuti adalah Sophia, kita akan dalam masalah besar. Tant. Maksud tante tadi apa? Tidak ada apa-apa. Sekarang aku mengerti. Laporan ini palsu. Laporan ini palsu. Bagaimana bisa palsu? Ibu Shaw, aku yakin tes DNA ini palsu. Benar? Tidak palsu. Aku melihat laporan DNA ini dengan mataku sendiri. Rizky, kamu tahu apa yang kamu katakan? Kalau laporan ini asli, saham keluarga Sao dan semua aset nenekmu harus diberikan ke orang lain. Kamu mau menyerahkan kerajaanmu ke orang luar secara gratis? Kamu perlu memikirkan ini baik-baik. Gigi. Ibuku bukan anak perempuanmu, dan dia juga bukan ibu Rizky. Aku tidak pernah menginginkan uangmu, sungguh tidak. Tolong jangan tangkap ibuku, jangan kirim kami ke penjara. Kalian semua dengar itu kan? Dia mengakuinya sendiri. Gigi. Jangan takut, tes DNA itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Mereka tidak bisa begitu saja mengelak. DNA tidak berbohong. Siapa bilang kamu yang berhak memutuskan segalanya? Kamu bilang aku menggertakmu, lalu tiba-tiba aku jadi anak nakal. Ayo katakan, ibuku adalah ibumu. Jadi dia tiba-tiba jadi ibumu?
Apa itu masuk akal? Gigi aku, bukan itu maksudku. Hanya karena kamu kaya, kamu pikir bisa berbuat semaumu? Aku punya ibu, ibuku juga punya ibu. Aku tidak butuh apa-apa. Aku tidak butuh kamu mengakuiku. Bagaimana dengan laporan DNA? Yang kuminta kamu periksa sebelumnya, sudah ada hasilnya? Hasilnya sudah keluar. Akan segera kukirim untuk verifikasi. Tant, tadi kamu sangat gugup dan merasa bersalah. Apa karena kamu tahu kalau tes DNA ini palsu? Jika laporan yang Rani pegang itu palsu, lalu apakah yang dari sampel yang kukirimkan juga palsu? Probabilitas kecocokan paternitas 99%. Ini persis sama dengan tes yang dulu kulakukan. Dia ibuku. Ini berita yang menggemparkan. Nyonya muda keluarga Shaw, Sophia, ternyata masih hidup. Ini tidak mungkin. Sama. Kedua laporannya identik. Kecocokan paternitas yang terkonfirmasi adalah 99,99%. Dia benar-benar cucuku. Gigi. Kekukuter sayang. Dulu nenek bikin nenek yang baik. Tapi mulai sekarang, nenek akan memberikan yang terbaik untukmu dan ibumu dari seluruh dunia. Maafkan aku, Gigi. Dulu aku belum dewasa dan suka menindasmu. Tapi sekarang aku tahu kau adalah saudariku yang sebenarnya. Mulai sekarang, aku akan melindungimu. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Nyonya muda keluarga Shaw yang hilang sejak lama telah kembali dan dia membawa serta putri kandungnya. Keluarga Shaw dan Summers, dua klan terkaya papan atas, mendapatkan 2 kali berkah dalam semalam. Ini bahkan lebih dramatis daripada sinetron. Luar biasa. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tapi dia seharusnya sudah mati. Sekarang, dengan ini saya umumkan bahwa Ibu Putri adalah putri kandung saya sendiri. Saya akan mewariskan seluruh aset keluarga Summers kepada putri saya Dan cucu perempuan saya, Putri. Saya juga akan mengumumkan di rapat pemegang saham Shaw Group bahwa seluruh saham rumah sakit Shaw akan dialihkan kepada Ayu karena dia adalah istri saya dan ibu dari Rizky dan Putri. Ini adalah saya, Andi. Kompensasi untuk mereka. Ini tidak bisa diterima. Seluruh saham rumah sakit Shaw? Wah, Direktur Shaw benar-benar memanjakan istrinya. Tunggu. 2 laporan tes DNA ini, keduanya palsu. 2 laporan tes DNA ini, palsu semua. Mama, maksudmu apa? Ibu Shaw, maksud ibu apa? Masa bisa palsu? Hah, aku udah curiga. Mereka, katanya mereka suka sama aku dan mama. Kenapa sekarang berubah cepat banget? Enggak, aku bawa mama pergi. Nenek, bilang apa sih? Waktu kita tes, nenek kan ikut. Masa laporannya bisa palsu? Gimana bisa laporannya palsu? Maafkan nenek, Rizky. Ini ide nenek. Nenek lihat kamu sangat pengen dia jadi mamamu. Jadi nenek minta dokter untuk memalsukannya. Dia mengubah hasilnya. Mengubah hasil? Laporan yang aku antar sendiri itu gimana? Itu juga nenek suruh dokter ubah. Ya ampun, kalian memang luar biasa, ya? Kalian pembohong. Memalsukan tes, memalsukan dokumen. Kalian anggap apa anakku ini? Bagaimana dengan keluarganya? Keluarga Summers? Ya ampun. Ibu Putri hilang. Apa? Tadi dia masih terbaring di tempat tidur rumah sakit. Aku cuma keluar sebentar. Waktu aku kembali, dia sudah menghilang. Putri di mana? Putri juga hilang. Terry, segera kunci area konferensi pers dan rumah sakitnya. Periksa semua pintu keluar. Ambil semua rekaman CCTV. Kita harus menemukan mereka, ibu dan anaknya. Cepat. Ya,
But, Tidak. Tidak ada yang boleh mencari mereka. Ibu Putri terluka parah. Dia baru saja dioperasi. Dan Putri masih kecil. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada mereka? Aku harap sesuatu terjadi padanya sekarang juga. Beraninya dia menyamar sebagai putriku, Ayu, dan membawa anak haram itu. Berusaha menyusup ke keluarga Summers. Aku bahkan belum menyelesaikan urusan dengannya. Dan dia berani kabur duluan? Dia kabur itu justru bagus. Itu membuktikan dia merasa bersalah. Ibu Summers maksud Anda APA? Dia adalah putri kandung Anda. Antara dia dan Nathan. Sudah dikonfirmasi, hubungan biologis. Mereka secara biologis adalah ibu dan anak. Apa? Pak Kande. Sebenarnya apa yang terjadi? Jelaskan semuanya dengan jelas. Ibu Ayu memang meminta saya untuk membuat 2 laporan tes DNA. Dan mengubah hasilnya untuk mengonfirmasi hubungan ayah anak. Tapi setelah dia pergi, saya menemukan kesimpulan aslinya menunjukkan bahwa antara dia dan Rizky memang ada hubungan biologis. Dengan kata lain, Ibu Putri adalah Ibu Ayu. Dia adalah ibu kandung Rizky. Ibu Ayu. Dia adalah putri kandung Anda. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Ini tidak masuk akal. Pasti ada kesalahan. Dia tidak mungkin saudara perempuan saya. Ayu sudah meninggal lama. Pak Andy. Saya bersumpah atas 20 tahun integritas profesional saya. Dia adalah ibu kandung Rizky. Istrimu, Ayu. Tapi bagaimana mungkin? Bukankah Ayu meninggal 7 tahun lalu karena pendarahan saat melahirkan? Aku ingat sekarang, 7 tahun lalu. Berita mengatakan malam itu juga, Nyonya Sao meninggal karena pendarahan. Istriku bekerja di rumah sakit. Katanya di gang belakang rumah sakit. Seorang wanita hamil melahirkan di tengah hujan. Dan mereka berdua selamat. Sungguh sebuah keajaiban. Melahirkan di tengah hujan. Tempat sama. Ayuku melahirkan di tempat sampah. Monster. Ini semua salah ayahmu. Kenapa dia tidak menjaga Ayu malam itu? Salah dia karena tidak melindunginya. Apa yang telah dilakukan? Bawa dia kembali ke sini sekarang juga. Aku harus tahu apa yang dia lakukan pada anak perempuanku. Ibu. Ayu, anak perempuanku, di mana dia? Aku harus menemukannya. Ibu. Terry, segera kunci konferensi pers itu, dan rumah sakitnya. Periksa semua kamera pengawas. Carrie Setiap, Pintuqueluard. Kalian harus menemukan ibu dan anak itu. Cepat. Ya, Pak. Seseorang. Dalam waktu 1 jam, kalian harus menemukan anak perempuanku. Dan cucu perempuanku. Ya, Bu. Jangan takut, Ibu. Putri tidak akan biarkan mereka mengganggu Ibu lagi. Putri akan melindungi Ibu. Ibu baik-baik saja, Ibu. Ya ampun. Kamu baik-baik saja? Main-main apa ini? Kamu nyetir terus nabrak orang? Hai. Kalian berdua gimana? Kakek, ibuku terluka parah. Ya sudah, jangan nangis. Cepat, bawa mereka masuk mobil. Bawa mereka ke rumah sakit dulu. Hak, Tuan Muda sedang menunggu Bapak. Katanya ini mendesak. Sangat mendesak. Terburu-buru apa? Beraninya dia menyuruh-nyuruhku. Cukup bicara, bawa dia ke rumah sakit dulu. Oh, iya, jangan bawa dia ke rumah sakit Sao. Terima kasih, Kakek. Terima kasih sudah menyelamatkan Mama. Kamu, anak kecil. Jangan berpura-pura.
Mama, cepat bangun ya. Pak. Nyonya ini baik-baik saja. Anya Jogarota Kringon dan Lucaluar. Dia akan sadar setelah istirahat beberapa hari. Kakek, terima kasih sudah menyelamatkan Mama. Bapak orang baik. Putri akan membalas budi Bapak. Membalas budi? Apa yang bisa kamu, anak kecil, berikan padaku? Dangga. Begitu mama kamu sadar, bawa dia pergi segera. Iya, Putri tidak akan pernah lupa kebaikan kakek. Wajah ini, rasanya familiar. Adik kecil. Nama ibumu siapa? Kakek, aku juga nggak tahu nama mamaku. Mamaku kehilangan ingatannya. Dia nggak ingat apa-apa dari masa lalunya. Kalau begitu kamu... Pak, Tuan muda tiba-tiba datang mencari Bapak. Katanya mau ketemu Bapak sekarang juga. Sudah sampai di depan pintu. Apalagi yang bisa dia lakukan dengan datang ke sini? Sejak kejadian 7 tahun lalu itu, setelah apa yang terjadi? Si brengsek Andi itu, dan Jalang dari keluarga Summers itu. Malah bekerja sama, untuk melarangku ikut campur dalam bisnis keluarga Shaw atau Summers. Rumah sakit South City ini, kan belum jadi wilayah kekuasaannya? Ayo pergi. Aku juga lagi pengin keluar lihat akal-akalan apa lagi yang mau dia mainkan. Mama, cepatlah bangun. Aku akan selalu di sini bersamamu. Dika. Sebenarnya apa yang kamu lakukan pada Ayu waktu itu? Sampai-sampai dia jadi begini? Bangsat tua, kamu menyuruh orang menguras darah Ayu dan menghancurkannya sampai begini? Kamu masih manusia nggak sih? Omong kosong. Bagaimana bisa 2 orang yang masih hidup? Terus andike yakea ole orang mati. Sampai kalian nggak karuan begini? Sudah bertahun-tahun, belum puas juga? Masih harus cari aku buat melampiaskan amarah? Dan kamu, selama bertahun-tahun ini, kamu nggak mau izinkan aku ketemu. Kukuku, Ritski. Memaksa aku pensiun. Mengusirku dari Shaw Family Hospital. Apa salahku? Aku cuma ingin melestarikan garis keturunan keluarga Shaw. Hanya demi garis keturunan keluarga Shaw, kamu menghancurkan Ayu. Kamu menghancurkanku. Dasar orang tua bebal. Kamu ngotot apa lagi sih? Aku ngotot apa? Selama bertahun-tahun ini, biar aku kasih tahu. Aku diam-diam sudah menyumbang banyak sekali. Peralatan KE Shaw Family Hospital. Membangun banyak panti asuhan. Dosa apapun yang kulakukan dulu, sudah lama kulunasi. Lenesai, uangmu itu bisa ganti rugi penderitaan anakku. Selama 7 tahun? Sudah, cukup bicaranya. Ayu belum meninggal. Dia masih hidup. Dan bayi dalam kandungannya, mereka berdua baik-baik saja. Apa katamu? Apa katamu? Dia tidak mati. Ayuku tidak mati. Kau tahu seperti APA hidup yang dia jalani selama 7 tahun ini? Kau tahu, dia kehilangan ingatan, menjadi bisu. Semua ini adalah salahmu. Dia selamat. Bagaimana aku bisa tahu? Karena dia tidak mati. Berarti aku tidak terlalu bersalah padanya. Karena dia masih hidup. Kita bisa bawa dia kembali ke keluarga Shaw. Dan aku akhirnya bisa pulang dan menemui cucuku, Rizky. Beraninya kau menyebut cucumu. Kau ubah Ayuku menjadi cangkang kosong. Kau hancurkan hidupnya. Dan kau masih berani bicara soal cucumu? Ayah. Dia kan masih selamat? Selama, Ayuku dan putrinya makan saya makanan orang lain. Tinggal di gubuk reot. Selama 7 tahun, dia hidup di tempat kumuh. Adakah hari baik untuknya? Ayu yang kau sebut Selma? Chloe, tenang. Jangan terlalu emosi. Ayu masih hidup. Kita harus cari dia sekarang, dan putri. Hal lainnya bisa ditunda. Ayah. Bagaimana bisa kau begitu tega? Tega? Aku hanya berusaha melestarikan garis keturunan keluarga Shaw. Itu untuk Rizky. Ibu, bangunlah ibu. Ibu sudah bangun?
Ibu sudah bangun. Bagus, Putri akan panggil dokter sekarang. Ibu, bangun ya. Bagus, aku akan panggil dokter sekarang. Monster tua. Kau sakiti putriku. Dan kau pura-pura tidak bersalah. Kau hancurkan hidupnya. Mereka, bagaimana mereka bisa menemukan kita di sini? Kata dokter, ibu tidak boleh stres lagi. Ibu, jangan takut. Aku tidak akan biarkan orang-orang di luar sana menemukan kita. Kau buat dia kehilangan ingatannya dan membuatnya bisu. Tinggal di tempat kumuh bersama putrinya yang berusia 7 tahun. Di tempat sampah. Dia bahkan tidak ingat namanya sendiri. Ragi, kau hancurkan seluruh hidupnya. Dan semua ini karena kau. Chloe. Dia masih hidup. Kehilangan ingatan. Gadis kecil. Kakek, aku tidak tahu siapa nama ibuku. Ibuku kehilangan ingatan. Dia tidak ingat apa-apa dari masa lalu. Mungkinkah mereka? Ayah, bicara apa sih? Ayah tahu. Di mana Ayu dan Putri? Ayah mau bilang sesuatu. Ayah, tadi bilang apa? Kamu tahu di mana Ayu dan Putri? Mau bilang sesuatu? Bicara. Aku tahu di mana mereka. Putri. Hebat, Bu. Ibu bisa bicara. Aku di mana? Dokter baru saja mengoperasi ibu. Kepala ibu terbentur. Dioprasie. Iya, Bu. Ibu jatuh dari gedung sekolah. Lukanya parah. Ada Om Leo sama seorang nenek, sama anak laki-laki namanya Nathan, sama tante yang jahat banget, sama nenek yang lain. Sepertinya mereka bilang, Léo. Anakku sayang. Putri, bukannya di karanganmu kamu tulis ibumu itu hebat, seperti raksasa selalu melindungimu? Sekarang apakah dia masih hebat? Anake. Kamu kenal aku? Kamu. Sophia aku? Aku ingat sekarang. Apa yang terjadi 7 tahun lalu. Aku ingat semuanya. Gigi. Qu'attaquant Padaku. Mereka bilang apa padamu? mereka bilang kamu keluarga mereka. Paman yang namanya Andi bilang kamu istrinya. Rizky bilang kamu ibunya. Dan nenek itu dia bilang dia ibumu. Maksudmu? Ayah, adik, dan nenek. Datang Monkari kita? Aku juga nggak tahu. Mereka bilang kamu keluarga mereka. Tapi Bu, aku takut mereka sakiti ibu lagi. Gigi. Andy. Itu ayahmu. Rizky. Itu adikmu. Nenek yang jahat itu. Itu nenekmu. Mereka semua keluargaku. Ibu Anga semuanya sekarang. Bu, beneran. Gigi, mereka sekarang di mana? Cepat, bawa ibu ke mereka. Bu, mereka ada di luar. Dika.
Jangan takut, Bu. Kakek ini yang menyelamatkan ibu. Dia yang menyuruh orang bawa ibu ke rumah sakit. Kakek, terima kasih sudah menyelamatkan ibuku. Kakek, orang-orang di luar tadi, mereka keluarga aku dan ibu. Mereka ayahku, adik laki-lakiku, dan nenekku. Kita harus cari mereka sekarang. Kari mereka? Aku sudah bilang ke mereka. Kalau kalian berdua, lari ke arah timur. Mereka mungkin sedang mengejar ke arah sana sekarang. Ke timur. Tapi kakek, kami ada di sini. Apa kakek salah? Camus. Kamu yang menghancurkan hidupku. Jadi sepertinya kamu sudah ingat segalanya. Bukan begitu? Apa? Kamu tidak mau anak kecil ini memanggilku kakek? Kamu tidak pantas. Bu, kenapa? Bukannya kakek yang menyelamatkan ibu? Sophia. Aku dengar, beberapa tahun ini kamu hidup susah. Hidup papasan. Membes akan anak sendirian. Tinggal di tempat yang kumuh. Tapi beberapa tahun ini, aku juga tidak hidup mudah. Kalau tadi, saat ujianku, anak itu, Andi, langsung setuju untuk membawamu kembali ke keluarga Shao. Dan membawa aku, orang tua ini, ikut pulang. Kalau semua orang bisa pura-pura, tidak ada yang terjadi 7 tahun lalu, maka semua ini akan jauh lebih mudah. Tapi, anak itu, Andi, dia bilang aku melakukan dosa yang tak termaafkan terhadapmu dan putrimu. Bilang aku pantas masuk neraka. Bilang aku harus bayar dengan nyawaku untuk hutang darah waktu itu. Aku, Dika, seumur hidup aku sudah bekerja keras menopang seluruh keluarga Shao. Hanya karena kejadian bertahun-tahun lalu itu, aku harus diusir dari keluarga Shao, menanggung dosa asal, atas dasar apa? Kamu yang menghancurkan hidupku. Kamu yang merusak keluargaku. Dan kamu memaksa anakku tumbuh di tempat sampah. Beraninya kamu. Mangaku tidak bersalah. Sophia. Aku tidak bicara soal tidak bersalah. Aku bicara soal hasil. Kalau dulu tidak ada kecelakaan, saat kamu melahirkan, semua ini tidak akan terjadi. Semua pengorbananku adalah untuk keturunan keluarga Shao, untuk menjamin masa depan seluruh klan kita. Gadis kecil itu tidak akan dapat sepeser pun harta dari cucuku, Rizky. Kamu akan membayar harganya. Penjaga. Tangkap mereka, jangan biarkan mereka kabur. Lari. Sayon, Jongan t'acute. Mama akan melindungimu. Aigreco. Kak. Mélodie, tolong selamatkan kami. Kamu harus bawa Putri dan cari Leo. Dika berusaha menyakiti kami. Putri, sa patente. Tante, tolong kamu harus menyelamatkan kami. Kamu bawa Putri dan pergi. Aku akan cari tempat untuk sembunyi sendiri. Cepat. Kak. Kamu bilang kamu ingat semuanya. Ya. Apa yang terjadi 7 tahun lalu, sekarang aku ingat semuanya. Dika berusaha menyakitiku waktu itu. Dan sekarang dia mengejar aku dan Putri lagi. Maka seharusnya kamu tidak ada di dunia ini sama sekali. Mélodie. Apa maksudmu? Kamu bisa saja hidup tanpa mengingat apa-apa. Terjebak dengan anakmu itu, membusuk selamanya. Tapi kamu harus kembali sekarang. Membuat ibu meninggalkan semua kasih sayangnya, semua kekayaannya, untukmu. Kenapa? Selama bertahun-tahun,
yang selalu menemani ibu adalah aku. Kita tumbuh bersama. Kita tidak sedarah. Tapi seharusnya aku yang mendapatkan segalanya. Tapi kamu, Sophia, kamu tidak perlu melakukan apa. Dan dengan mudahnya, mengambil segalanya dariku. Kenapa? Melody. Ibu memperlakukan kamu seperti anaknya sendiri. Kok kamu bisa memikirkan ibu seperti itu? Karena ini tidak adil. Semua ini tidak adil. Putri. Ibu. Kak, masalahnya adalah kamu seharusnya tidak mengingat semua ini. Kak, masalahnya seharusnya kau tidak ingat semua ini. Rani. Bagaimana bisa kau menjadi seperti ini? Ibu menyayangimu. Sama c'est parti d'y amener yang jitu. Pak, kita berdua menginginkan hal yang sama. Ayu menghilang. Keluarga Sao dan aset keluarga Summers kembali sepenuhnya ke tangan kita. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Aku bisa membantumu kembali ke keluarga Sao. Membiarkanmu mengendalikan segalanya lagi. Tapi dengan satu syarat. Kau harus membantuku, Membanana. Dengan begitu, Cucumber bisa mewarisi segalanya dengan lancar. Dan kita juga bisa mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik kita. Rani. Kau bahkan lebih kejam daripada yang kubayangkan. Zetuyu. Ayu, dan si brengsek kecil ini harus lenyap. Dan si brengsek kecil ini harus lenyap. Tunggu dulu. Gadis ini juga darah keluarga Shao. Aku akan kirim dia ke luar negeri. Cari tempat yang tidak dikenalinya. Sembunyikan dia, agar seumur hidupnya tidak ada yang bisa menemukannya. Kumohon, jangan bunuh ibuku. Aku mau pergi bersama ibuku ke luar negeri. Tolong biarkan ibuku pergi. Sophia harus mati. Beranti. Maafkan aku. Aku terlambat. Andy. Benarkah itu kamu? Kupikir. Aku tidak akan pernah bertemu kamu lagi. 7 tahun. Selama 7 tahun, siang dan malam, aku terus memikirkan. Aku sangat menyesal. Aku menyesal tidak bisa melindungimu. Dan putri kita. Mulai sekarang, aku akan melindungimu. Aku akan menjagamu. Putri dibawa oleh mereka. Gigi sudah dibawa mereka. Melody. Dia kan adikmu sendiri. Bagaimana bisa kau lakukan ini? Kak. Dia seharusnya tidak pernah hidup. Dia curi segalanya dariku. Ibu. Gigi. Ibu, aku kira aku tidak akan bertemu ibu lagi. Ini salahku. Ibu tidak akan pernah membiarkanmu menderita lagi. Yuk, aku akhirnya menemukan ibu. Maafkan aku. Dulu aku belum dewasa. Aku menggertak gigi. Aku salah. Nathan. Ibu tidak menyalahkanmu. Sophia. Anakku. Ibu sangat menyesal. Ibu membuatmu menderita. Ibu.
Aku sangat merindukan ibu. Sophia. Ibu akan memberimu segalanya. Ibu tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kenapa kalian bisa berkumpul lagi? Dia tidak pantas mendapatkannya. Dia kuri segalanya dariku, lepaskan aku. Melody, sepertinya kau harus membayar untuk kekejamanmu. Tagihannya sudah jatuh tempo. Zane! Dasar tua bangka. Beraninya kau menjebakku. Bertahun-tahun lalu, Aku menyakiti menantuku. dan cucu perempuanku yang tertua. Meskipun anak dan cucuku tidak akan memaafkanku sekarang, setidaknya setelah aku tiada, mereka masih akan menyalakan sebatang dupa untukku. Itu Sudah cukup. Aduh. Ini tidak adil. Ini sangat tidak adil. Semua ini tidak adil. Melody. Kau tidak hanya menyakiti Sophia, kau juga menyakiti ibu angkat yang sangat menyayangimu. Kosandiri Yang Mangandang Semuaini. Lepaskan aku. Mama, kamu cantik sekali, seperti malaikat. Mama, aku takkan pernah membiarkanmu pergi lagi. Nathan, Gigi, kalian berdua adalah hadiah terindah bagiku. Sayang. Aku sudah membuatmu banyak menderita di masa lalu. Mulai sekarang, aku akan menggunakan hidupku untuk melindungimu dan kedua anak kita. Aku akan menebusnya untuk kalian semua. Sophia, selamat datang di rumah. Oh, semuanya, lihat ke sini. Ayo kita foto keluarga.